Salam sejahtera untuk kita semua. Kita berharap hati kita semakin bahagia, makin teguh, karena kita selalu mengarahkan hati pada Tuhan. Kita mendalami tentang hati dengan membaca Yosua pasal 10 ayat 25. Lalu berkatalah Yosua kepada mereka, "Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kamu perangi." Hati itu adalah pusat kemauan, kehendak. Hati di sini bukan organ tubuh yang berwarna kemerah-merahan di bagian kanan atas rongga perut. Hati adalah sesuatu yang ada di dalam tubuh manusia yang dianggap sebagai tempat segala perasaan batin dan tempat menyimpan pengertian atau perasaan dan sebagainya. Allah bukan manusia, tapi Allah juga punya hati, punya kehendak, seperti dinyatakan dalam 1 Samuel 2 ayat 35. "Aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku." Hati itu tempat kita merasa tersentuh, peka, dan peduli terhadap orang lain, terdorong memikirkan nasib orang lain. Orang yang baik hatinya terdorong memikirkan dan menolong orang lain. Orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati berarti hatinya sepenuhnya peduli pada Tuhan, memperhatikan dan memikirkan apa yang dikehendaki Tuhan. Sama seperti anak yang mengasihi orang tua dengan segenap hati, maka ia akan dengan sepenuh hati peduli dengan kehendak orang tua, memperhatikan dan memikirkan apa yang dikehendaki orang tua agar menjadi baik dan benar. Orang tua yang mengasihi anak dengan segenap hati akan memperhatikan dan memikirkan sepenuh hati apa yang dibutuhkan dan dikehendaki anak untuk menjadi baik dan benar dan berhasil hidupnya. Suami istri yang mengasihi pasangannya dengan segenap hati akan memperhatikan dan memikirkan sepenuh hati apa yang dibutuhkan dan dikehendaki pasangan untuk menjadi baik dan benar serta berhasil. Kalau mengasihi setengah hati, berarti ada yang lain dikasihi. Pemerintah yang segenap hati mengasihi rakyat akan memperhatikan, memikirkan dengan sepenuh hati apa yang dibutuhkan dan dikehendaki rakyat, agar rakyat menjadi lebih baik, lebih benar, dan lebih maju dalam kehidupan bersama. Rakyat yang mencintai dengan segenap hati pemerintahan akan memperhatikan dan memikirkan dengan sepenuh hati apa yang dibutuhkan dan dikehendaki pemerintah untuk memajukan kesehatan, ekonomi, kesejahteraan, sosial, politik dalam masyarakat. Terutama di masa pandemi COVID-19, rakyat sepenuh hati memperhatikan dan memikirkan kehendak pemerintah untuk mencegah penularan COVID-19 dengan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat, sehingga rakyat bangkit, maju kehidupannya dalam bidang kesehatan, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Di dalam hati bisa juga muncul kehendak jahat atau buruk, suka menyalahkan orang yang tidak bersalah. Artinya, dalam hati ada berbagai kehendak. Ada kehendak sendiri, kehendak jahat atau buruk, kehendak Tuhan. Ada orang merasa hatinya bisa terdiri dari berbagai kehendak, seperti mencintai materi dan sekaligus mencintai Tuhan.
Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 24 mengatakan bahwa tidak seorang pun yang bisa mengabdi kepada dua tuan, karena ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Orang beriman tidak dapat mengabdi kepada Allah sekaligus kepada Mamon. Yang Tuhan kehendaki adalah hati yang hanya terarah kepada Allah. Seperti dikatakan dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam liturgi GKI yang telah disepakati bersama-sama seluruh utusan majelis jemaat GKI dalam persidangan majelis sinode GKI, ada kalimat pengutusan, arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kemudian jemaat menjawab, kami mengarahkan hati kami pada Tuhan. Mengapa hati harus diarahkan pada Tuhan? Karena semua orang bersatu hati mengikuti kehendak atau perintah Tuhan. Kalau tidak bersatu hati, maka akan terjadi kekacauan dan kekalahan ketika berperang menghadapi musuh, kuasa iblis, kuasa dosa. Bangsa Israel bersatu hati dalam Tuhan. Mereka mengarahkan hati pada Tuhan di bawah kepemimpinan Yosua. Yosua selalu mengarahkan hatinya dan umat pada Tuhan, dan yakin bahwa Tuhan bekerja untuk mengalahkan musuh-musuh dan memberi kemenangan bagi Israel, membuat mereka berhasil. Orang yang mengarahkan hati pada Tuhan, ia tidak akan takut menghadapi musuh dan tantangan hidup, sebab ia yakin Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Hati yang terarah pada Tuhan adalah hati yang kuat dan teguh pada janji Tuhan. Bagi Yosua, hati yang terarah pada Tuhan adalah hati yang setia pada janji-janji Tuhan. Yosua yakin Tuhan itu setia dalam menyertai, memberi kemenangan, dan menyelamatkan. Janji Tuhan itu pasti terpenuhi. Janji itu memberi semangat pada umat, membuat umat makin percaya akan kehadiran Allah. Janji Tuhan tidak membuat tawar hati atau dingin, tapi membuat hati kuat dan bersemangat berjuang melawan musuh, menghadapi tantangan hidup. Orang yang hatinya telah terarah pada Tuhan tidak mudah digoda oleh bisikan iblis atau keinginan dunia. Orang yang hatinya terarah pada Tuhan tidak akan mengarahkan hatinya pada kehendak sendiri, kehendak teman, dan kehendak dunia. Mengarahkan hati pada Tuhan berarti mengasihi Tuhan dan sekaligus mengasihi sesama. Setelah ibadah minggu, kita diutus dengan hati yang siap mengarahkan, dengan hati yang siap mengarahkan hati kita pada Tuhan. Artinya, kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kita diutus dengan hati yang kuat dan teguh pada janji Tuhan yang selalu menyertai kita, memberi kemenangan, keberhasilan, dan menyelamatkan. Janji Tuhan membuat kita bersemangat, tidak tawar hati, tidak dingin dalam melakukan tugas pengutusan pada kehidupan sehari-hari. Kita semua anggota jemaat bersama-sama mengarahkan hati hanya pada Tuhan. Maka Tuhan akan menambahkan berkat Tuhan dalam kehidupan jemaat. Tuhan membuat berhasil dan menang dalam menjalani tugas pengutusan. Orang yang tidak mengarahkan hati pada Tuhan, mengandalkan diri sendiri dalam menghadapi pergumulan hidup, bisa
melemahkan dan membuat tawar hati. Manusia bisa salah ketika tidak mengarahkan hati pada Tuhan. Seperti Daud jatuh dalam dosa karena tidak mengarahkan hati pada Tuhan, tapi pada keinginan diri sendiri. Ketika Daud melihat Batsheba mandi, hati Daud menjadi jahat. Ia merencanakan agar suami Batsheba terbunuh dalam peperangan, dan ia bisa mengambil Batsheba menjadi istrinya. Dalam kasihnya, Tuhan menegur Daud melalui Nabi Natan agar Daud bertobat dan kembali mengarahkan hatinya pada Tuhan. Hati yang tidak terarah pada Tuhan perlu penyesalan, diampuni dan diperbaharui oleh Yesus. Dan kemudian hatinya dituntun Roh Kudus agar terarah hanya pada Allah saja. Hati yang terarah pada Tuhan adalah hati yang telah dibenarkan Tuhan. Hati yang telah remuk dalam penyesalan dosa. Dalam Mazmur 51 bisa kita lihat. Hati yang keras seperti benih yang ditabur di jalan yang keras. Tidak mau dinasehati agar mengarahkan hati pada kehendak Tuhan. Hanya ikut kehendak sendiri. Tuhan mengetahui hati setiap orang. Tuhan tidak melihat tampak luar. Allah tidak melihat aktivitas yang sibuk tampak luar, tapi melihat hati orang yang beribadah, yang melayani kehendak Tuhan, yang berkorban. Hati yang terarah pada Tuhan harus dijaga dengan segala kewaspadaan. Jangan sampai serong mata hati terus terarah pada Tuhan. Ada di Amsal pasal 4 ayat 23 sampai 25. Anak-anak yang diajarkan memberi hati kepada Tuhan, matanya senang pada Tuhan, maka memberi sukacita pada orang tua. Amsal 23 ayat 25 sampai 26. Dengan hati yang selalu terarah pada Tuhan, maka kita tidak takut, tidak tawar hati. Kita makin kuat, makin teguh hati kita pada janji-janji Tuhan pada saat kita menghadapi pergumulan dan tantangan hidup, khususnya dalam masa pandemi COVID-19 dan situasi ekonomi saat ini. Dan ketika kita melakukan tugas pengutusan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajarkan kami agar hati kami hanya terarah pada Allah saja. Mampukan kami menyesali dosa kami jika kami tidak terarah pada Tuhan. Berilah Roh Kudus yang menuntun kami agar hati kami selalu terarah pada Tuhan, sehingga kami menjadi tidak tawar hati, menjadi kuat dan teguh pada janji Tuhan dalam menghadapi tantangan hidup, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan kondisi ekonomi saat ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.